Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 64 3B01 dari kampus Margonda dengan dosen pengampu Ibu Rani Kurniasari SEMM. Di sini kami ingin menjelaskan terkait perencanaan keuangan dan instrumen pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 64230582. Nama saya Denny Ardan Barniadi dengan NIM saya 64230584. Perkenalkan, saya Nesa Dwi Anggraini dengan NIM 64230624. Nama saya Tarisa Aura Usmaniati dengan NIM 64230577. Dan saya Kire Pravanda dengan NIM 64230621. Perkenalkan, nama saya Timi Gunawan, NIM saya 64230601. Perencanaan keuangan. Apa sih perencanaan keuangan itu? Kenapa kita harus merencanakan keuangan dengan baik? Kenapa kita harus berinvestasi? Perencanaan keuangan mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama aliran kas, cash flow, yang kedua pengelolaan kredit ketika dana darurat. Aliran cash flow, aliran kas yang sehat menjadi dasar keuangan yang kuat, artinya pendapatan yang kita terima harus cukup untuk menutupi pengeluaran rutin serta menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi. Dengan cash flow yang teratur dan terukur, kita dapat menghindari defisit dan menambah cadangan keuangan. Pengelolaan kredit juga memegang peran penting dalam keamanan keuangan. Kredit harus digunakan secara bijaksana, tidak melebihi kemampuan bayar dan terlunasi tepat waktu, agar tidak menumpuk menjadi utang yang sulit dilunasi di masa depan. Dana darurat perlu disiapkan sebagai perlindungan terhadap kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Dana darurat ini idealnya sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin, sehingga kita memiliki perlindungan finansial yang cukup tanpa harus mengandalkan kredit atau investasi yang telah disiapkan untuk tujuan lain. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membangun keuangan yang stabil dan aman. Atur dana darurat untuk rekening terpisah. Buat rekening tabungan Anda terpisah khusus untuk dana darurat Anda. Pastikan rekening ini mudah diakses tetapi tidak terlalu mudah untuk ditarik. Yang kedua, atur target tabungan. Tetapkan target tabungan Anda bulanan yang masuk akal untuk mencapai jumlah dana darurat yang diinginkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Bursa efek didirikan untuk menyediakan wadah legal yang berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Keberadaan bursa efek ini diatur oleh undang-undang dan regulasi yang ketat sehingga aktivitas yang terjadi di dalamnya berada di bawah pengawasan hukum dan lembaga pengawas keuangan. Salah satu tujuan utama bursa efek adalah membentuk pasar modal yang teratur, transparan, dan dapat dipercaya, yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pasar. Dengan adanya bursa efek yang legal, investor maupun emiten mendapatkan perlindungan hukum serta kepercayaan lebih dalam bertransaksi sehingga kegiatan ekonomi dan investasi dapat tumbuh dengan baik. Pasar modal adalah sebuah platform di mana berbagai instrumen keuangan diperdagangkan yang berfungsi sebagai tempat bertemunya investor dan perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan dana. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal melalui penerbitan saham dan obligasi, sementara investor dapat mencari peluang untuk menanamkan dananya dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa depan. Di pasar modal, instrumen yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, reksadana, dan derivatif, yang masing-masing memiliki karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda. Selain itu, pasar modal juga berperan dalam memberikan likuiditas di mana investor dapat membeli dan menjual aset dengan mudah. Melalui pengaturan yang ketat oleh otoritas yang berwenang, pasar modal bertujuan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam transaksi keuangan. Dengan kemajuan teknologi investasi di pasar modal semakin mudah diakses oleh masyarakat luas, memungkinkan lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Instrumen pasar modal adalah berbagai jenis aset keuangan yang diperdagangkan di pasar modal untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan
dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Instrumen ini mencakup saham yang merupakan tanda kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemegang untuk mendapatkan dividen serta potensi apresiasi nilai. Selain itu, ada obligasi yang merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, di mana pemegang obligasi menerima pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Instrumen lain yang penting adalah reksadana yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang dikelola oleh manajer investasi. Pasar modal juga menyediakan instrumen derivatif seperti opsi dan futures yang digunakan untuk melindungi nilai atau spekulasi. Setiap instrumen memiliki karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda, sehingga investor perlu memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko mereka. Melalui instrumen ini, pasar modal berperan penting dalam memperlancar aliran dana dalam perekonomian dan memfasilitasi pertumbuhan perusahaan serta investasi individu. Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa kerugian akibat investasi bodong atau penipuan investasi di Indonesia mencapai angka 139 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa dasar yang jelas. Investasi bodong biasanya memiliki ciri-ciri yang sangat menonjol, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat serta risiko yang terlihat sangat rendah atau bahkan diklaim tidak ada. Ciri-ciri ini seringkali menarik perhatian masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan cepat tanpa memahami resikonya. Sebagai perbandingan, pasar modal yang legal dan diawasi oleh otoritas keuangan tidak pernah menjanjikan keuntungan pasti. Karena keuntungan dalam pasar modal sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang selalu berubah. Di pasar modal, risiko adalah bagian tak terpisahkan dari investasi dan keuntungan bergantung pada fluktuasi pasar. Kondisi ekonomi serta performa perusahaan inilah yang membedakan investasi legal di pasar modal dengan investasi bodong, di mana pasar modal tidak menjadikan keuntungan pasti, melainkan mengedepankan transparansi dan pengelolaan risiko yang jelas. Tips memilih investasi yang cocok untuk pemula. Yang pertama, sesuaikan dengan budget. Mulailah dengan investasi kecil yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda, sehingga Anda dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Yang kedua, tentukan tujuan investasi. Menetapkan tujuan yang spesifik dapat membantu menentukan jenis investasi yang sesuai, serta mengukur keberhasilan investasi di masa depan. Yang ketiga, self-assessment. Lakukan penilaian diri untuk memahami profil risiko Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti toleransi risiko, pengalaman sebelumnya dalam berinvestasi, serta berapa lama Anda berencana berinvestasi. Yang ketiga, edukasi keuangan. Terus belajar tentang manajemen keuangan pribadi, investasi, dan perlindungan aset dapat membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas mengelolanya. Cara membuka akun Pomps ID. Yang pertama, install Pomps ID di Play Store atau App Store. Yang kedua, klik open account di Pomps ID. Yang ketiga, isi data diri sesuai KTP. Yang keempat, input kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ke nomor ponsel yang didaftarkan. Yang kelima, pilih akun reguler. Yang keenam, isi data pribadi. Upload kelengkapan data seperti KTP, NPWP jika ada, dan foto selfie memegang KTP bagi pemilik rekening BCA. Sementara itu, bagi pemilik rekening bank lain, silakan lakukan verifikasi wajah. Yang ketujuh, isi data diri lainnya. Yang kedelapan, isi profil risiko. Yang kesembilan, upload tanda tangan sesuai KTP di atas kertas putih polos. 10. Klik selesai apabila kamu melakukan input data sebelum jam 12 WIB dan tidak ada kekurangan data atau dokumen yang dilampirkan, maka Pomps ID, password, dan PIN kode akan dikirim ke email yang terdaftar di hari yang sama. Kesimpulan dari presentasi ini, kita dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dengan menjaga keamanan finansial melalui pengelolaan aliran kas, kredit yang bijaksana, dan dana darurat. Ketiga aspek ini membentuk dasar keuangan yang stabil. Untuk pengembangan aset, pasar modal menyediakan instrumen legal seperti saham dan obligasi
dan diawasi demi transparansi. Calon investor harus berhati-hati terhadap penipuan investasi dan memahami anggaran, profil risiko, serta tujuan investasi. Dengan pendekatan ini, pemula dapat membangun portofolio yang sesuai untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.